Yuk kita kupas tuntas sebuah proyek raksasa dengan ambisi yang luar biasa besar. Program Food Estate Indonesia. Tujuannya sih mulia banget, yaitu mencapai kedaulatan pangan bangsa. Tapi apa ya yang sebenarnya terjadi di lapangan? Mari kita bedah lebih dalam. Nah, disinilah inti permasalahannya. Di satu sisi ada janji yang terdengar sangat hebat, memberi makan satu negara penuh. Tapi di sisi lain, kenyataan di lapangan justru mengungkap krisis yang, jujur aja, cukup mengerikan. Kok bisa ya, sebuah proyek dengan niat yang kelihatannya baik, malah berujung seperti ini? Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih, apa sih fondasi dari program ini? Karena food estate itu bukan sekedar proyek pertanian biasa loh. Ini adalah sebuah strategi nasional. Program yang ada di Merauke, Papua, itu secara khusus dirancang buat jadi tulang punggung swasembada pangan Indonesia. Jadi tujuannya adalah memproduksi makanan dalam skala masif, super besar, supaya kita bisa berhenti bergantung pada impor. Secara teori, kedengarannya kan sempurna banget ya, solutif. Tapi, ya itu tadi, teori seringkali indah, tapi prakteknya bisa beda jauh. Nah, untuk menilai proyek ini secara adil, kita akan pakai sebuah kerangka kerja yang penting banget dalam dunia keberlanjutan. Jadi, kita akan pakai kacamata triple bottom line. Anggap saja ini rapor dengan 3 mata pelajaran utama, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebuah proyek baru bisa dibilang berhasil kalau nilai di ketiga pilar ini bagus semua. Nah, pertanyaannya, apakah food estate ini lulus di ketiga mata pelajaran tersebut, atau justru sebaliknya? Mari kita mulai dari pilar pertama, ekonomi. Gampangnya, apakah proyek ini cuan? Apakah masuk akal secara finansial? Sayangnya, data menunjukkan gambaran yang agak suram. Jadi begini, kondisi tanah di Papua itu, terutama lahan gambut, sebenarnya sangat nggak ideal buat pertanian skala industri. Ini tuh ibaratnya kita maksa nanam padi di gurun pasir. Bisa, tapi biayanya selangit dan hasilnya nggak seberapa. Produktivitasnya rendah, tapi investasi yang dibutuhin buat ngelola itu luar biasa besar. Dan yang paling ironis, pelajaran dari proyek sejenis sebelumnya yang juga gagal, yaitu MIFE, itu seolah-olah dilupakan begitu saja. Oke, kalau dari sisi uang saja sudah bermasalah, gimana dengan dampak kemanusiaannya? Nah, disinilah kita mulai melihat ada tragedi kemanusiaan yang nyata. Mari kita lihat pilar kedua. Sebelum lanjut, kita harus paham satu konsep kunci ini, hak ulayat. Ini penting banget. Buat masyarakat adat di sana, tanah itu bukan cuma aset atau properti. Tanah adalah identitas mereka, sumber kehidupan mereka, dan juga bagian dari warisan spiritual nenek moyang. Tanah itu adalah ibu. Jadi, apa yang terjadi? Proyek ini seringkali mengambil alih tanah adat tanpa persetujuan yang benar dan adil dari masyarakat setempat. Coba deh Anda bayangin, hutan sagu yang jadi sumber makanan utama mereka selama berabad-abad, tiba-tiba hilang dibabat habis. Ini bukan cuma kehilangan lahan, tapi kehilangan seluruh cara hidup mereka. Prinsip keadilan sosial jelas-jelas dikesampingkan di sini. Ekonomi gagal, sosial pun gagal. Sekarang pilar terakhir, dan mungkin ini yang paling merusak dalam jangka panjang, lingkungan. Dampak ekologis dari proyek ini benar-benar masif. Kita tahu kan, hutan Papua itu adalah salah satu paru-paru terakhir dunia, rumah bagi keanekaragaman hayati yang nilainya tak terhingga. Proyek ini mengubah hutan hujan tropis yang kaya itu menjadi perkebunan monokultur raksasa. Ini nggak cuma menghancurkan rumah bagi ribuan spesies, tapi juga melepaskan bom karbon ke atmosfer dari lahan gambut yang dikeringkan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ini bukan pertama kalinya. Pola kegagalan serupa udah pernah terjadi di Kalimantan Tengah. Nah, ini jadi pertanyaan besar kan? Kenapa proyek yang dari awal udah kelihatan cacat di sana-sini, ini kok bisa terus berjalan? Jawabannya ternyata ada di filosofi pembangunan yang jadi dasarnya. Jadi ada 2 cara pandang yang beda banget. Yang pertama itu keberlanjutan lemah. Paham ini percaya, nggak apa-apa hutan ditebang, yang penting kita dapat duit atau teknologi sebagai gantinya. Jadi alam bisa ditukar-tukar. Sebaliknya ada keberlanjutan kuat yang bilang, tunggu dulu, ada hal-hal dari alam kayak iklim yang stabil atau air bersih yang nggak akan pernah bisa kamu ganti dengan uang sebanyak apapun. Dan inilah kuncinya. Para perancang food estate ini tampaknya beroperasi dengan asumsi keberlanjutan lemah. Mereka berpikir bahwa keuntungan ekonomi nantinya bisa mengkompensasi semua kerusakan ekologis yang sifatnya permanen. Mereka melihat hutan sebagai aset yang bisa ditukar. Sebuah cara pandang yang, menurut pendukung keberlanjutan kuat, sangat berbahaya. Oke, kalau modelnya udah keliru, terus siapa dong yang diuntungkan dari semua ini? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu melihat ini bukan cuma sebagai isu lingkungan, tapi juga sebagai isu kekuasaan. Ada yang namanya lensa ekologi politik.
Lensa ini ngajarin kita bahwa masalah lingkungan itu seringkali cuma gejala dari hubungan kekuasaan yang nggak seimbang. Pertanyaannya selalu, siapa yang punya kuasa untuk membuat keputusan, dan siapa yang akhirnya menanggung akibat dari keputusan itu? Gampangnya begini, pemerintah butuh klaim ketahanan pangan untuk stabilitas politik. Di sisi lain, korporasi dan investor butuh lahan dan sumber daya untuk cari untung. Nah, kepentingan dua kelompok kuat ini ketemu? Klop. Sayangnya, aliansi kuat ini seringkali mengorbankan pihak yang posisinya paling lemah dan suaranya paling nggak terdengar, masyarakat adat. Jadi, kalau kita simpulkan, pemenangnya jelas, yaitu mereka yang dari awal sudah punya modal dan kekuasaan politik. Sementara yang kalah telak adalah masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada alam, lingkungan yang rusak secara permanen, dan ya, kita semua, generasi mendatang yang harus mewarisi semua kerusakan ini. Setelah semua kritik pedas ini, apakah berarti situasinya tanpa harapan? Eits, tunggu dulu. Tentu saja selalu ada harapan. Ada kok cara-cara lain yang jauh lebih baik dan lebih adil untuk mencapai ketahanan pangan. Alih-alih model industri raksasa yang merusak, kita bisa beralih ke agroekologi. Ini adalah pertanian yang bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya. Kita juga bisa memperjuangkan kedaulatan pangan, di mana komunitas lokal jadi subjek, bukan sekedar objek pembangunan. Dan yang paling penting, kita bisa membangun sistem ekonomi yang sadar diri, yang paham bahwa kita ini bagian dari alam, bukan penguasanya. Pada akhirnya, kasus food estate ini menghadapkan kita semua pada sebuah pertanyaan yang sangat fundamental. Ini bukan lagi cuma soal Indonesia, tapi soal kita semua sebagai umat manusia. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau terus mengejar keuntungan sesaat dengan mengorbankan masa depan, atau kita mau mulai membangun dunia di mana kemajuan manusia dan kesehatan planet ini bisa berjalan beriringan? Terima kasih sudah menyimak.